Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Ulfunisa, NPNOTA 9 dari tutor 14 grup C akan membahas review materi tentang abdominal wall, inguinal region, dan juga dari peritoneum. Nah, di sini saya telah membuat dari konsep map materi review minggu ini, di mana di sini saya pertama akan membahas tentang abdominal wall terlebih dahulu. Untuk abdominal wall sendiri, sebenarnya abdominal sendiri itu ini memiliki fungsi, di mana untuk meningkatkan tekanan intraabdominal dan juga dia itu bisa distended dan ekspansi, terutama setelah makan atau kondisi hamil, adanya disposisi lemak ataupun kondisi patologis. Nah, si abdomen ini dia itu punya cavity, yaitu di bagian superiornya dari bagian thoracic cage ke bagian inferiornya itu berupa dari plastic cavity. Jadi yang warna oranye ini merupakan abdominal cavity. Dan juga dia ini memiliki suatu karakteristik lainnya berupa abdomen itu memiliki 9 region dan juga 4 kuadran. Untuk yang dari regionnya sendiri, dari bagian kanan ada right hypochondrium, ada right flank dan juga right inguinal. Di bagian tengahnya ada epigastric, ada umbilical juga dari bagian pelvic, serta untuk di bagian dari yang kirinya ada left hypochondriac, ada left flank dan juga left inguinal. Di sini tuh dari yang kuadrannya sendiri ada right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant, juga left lower quadrant. Yang dimana kedua hal itu penting sekali untuk memudahkan dalam diagnosis penyakit. Nah, di sini setelah kita bahas tentang abdomennya sendiri, kita akan berlanjut untuk membahas tentang anterolateral abdominal wall. Nah, di sini ya materi yang berikutnya, di mana untuk dari anterolateral abdominal wall sendiri, dia extend dari bagian thoracic cage ke bagian pelvis. Yang pertama kita akan bahas tentang layernya sendiri. Layernya dari bagian superficial, yang bagian luar menuju ke bagian dalam ada urutannya. Ada skin, ada superficial fatty layer of subcutaneous tissue atau Kemper fascia, ada dari deep membranous layer of subcutaneous tissue atau Scarpa fascia, ada superficialis fascia, external oblique muscle yang ini, juga dari yang intermediate fascia, ada juga yang bagian tengahnya internal oblique muscle, ada juga dari di fascia serta transversus abdominis yang bagian ini otot bagian dalam, juga ada transversalis fascia, ada extraperitoneal fat, dan juga yang paling dalam ada parietal peritoneum. Nah, setelah kita bahas layernya sendiri, kita akan bahas tentang ototnya. Di mana untuk ototnya sendiri, dia ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu dari yang 3 flat muscle, ini 3 flat muscle, ada dari yang external oblique muscle, ada internal oblique muscle, dan juga transversus abdominis muscle. Di mana ada satu lagi ya, yaitu tipe yang vertikal. Di mana dibagi dua ya, ada dua tipe yang vertikal, yaitu yang di bagian sini, yaitu disebut sebagai rectus abdominis. Dan juga di sini ada disebut sebagai kecil sekali di bagian bawah, yaitu piramidalis. Di sini sendiri, untuk dari yang pertama, external oblique muscle sendiri, yaitu dia ini adalah muscle yang paling besar, juga paling superficial. Dia bagian posteriornya free, karena dia itu bakal attach ke bagian costal origin menuju ke bagian iliac crest. Dan juga aponeurosis sendiri akan berkontribusi ke bagian anterior part of the wall. Dan juga muscle fibernya sendiri dia merupakan akan menjadi aponeurotic di bagian midclavicular line, secara mediali, dan juga di bagian spina umbilical line. Juga membentuk untuk membentuk a sheet of tendinous fiber, yang dia akan diskursasi di bagian linea alba, dan juga akan continuous dengan tendinous fiber dari kontralateral internal oblique. Juga arah fibernya dia merupakan inframediali. Kalau misalkan di gambar ini, dia itu yang ini. Ini external oblique muscle. Juga ada internal oblique muscle. Kalau internal oblique muscle sendiri, ini merupakan intermediate dari triflat abdominal muscle. Arah fibernya dia superomediali. Kalau misalkan tadi ini dia inferioromediali. Kalau eksternal, kalau internal dia superomediali. Fibernya sendiri dia akan menjadi aponeurotic di bagian MCL atau media di middle clavicular line, dan juga akan membantu dalam pembentukan rectus sheath juga. Rectus sheath ini sendiri nanti akan membungkus rectus abdominis. Dan juga fibersnya sendiri dia itu akan perpendicular dan extra oblique. Kalau misalkan digambar, dia itu yang bagian gambar ini. Dan juga ada transversus abdominis muscle. Ini kalau misalkan lihat dari gambar sendiri, dia ini merupakan innermost, juga dari trifid muscle tadi, arah fiber dia transversal, jadi beda dia itu transversal. Nah, karena dia orientasinya yang sirkumferensial, ini sangat berperan sekali dalam mengkompresi abdominal content dan juga meningkatkan intra-abdominal pressure. Dan juga di sini tuh dia bagian N-nya juga berupa aponeurosis yang membantu dalam pembentukan rectus sheath. Dan juga di antara transverse dan juga internal abdominis muscle ada neurovascular plane, itu tempat nerve dan juga artery supply antara abdominal wall. Nah, terus kita akan bahas rectus abdominis, ini merupakan long
glute dan juga strap-like muscle, dan merupakan principal vertical muscle di anterior abdominal wall. Dia tuh paired atau dia itu ada berpasangan si rectus muscle sendiri yang dipisahkan oleh linea alba. Jadi kalau misalkan digambar sendiri kayak gini, kalau misalkan dari depan ya. Nah, dia tuh di bagian tengahnya ini linea alba, dia berpasangan, dan juga dia ini di bagian secara superiornya dia akan broad dan juga thin, tetapi ke bagian inferior dia akan narrow dan juga thick. Dan juga dia ditutupi oleh rectus sheath, serta dia dipisahkan setiap kotaknya sendiri oleh tendinous intersection. Jadi di sini ada tendinous intersection gitu ya, tendinous intersection kayak gitu. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas tentang dari fungsinya sendiri, di mana untuk fungsinya itu untuk membentuk strong expandable support untuk anterolateral abdominal wall, dan juga untuk support abdominal viscera dan melindungi dari injuries, juga menekan kontra abdominal untuk mempertahankan atau meningkatkan intra-abdominal pressure, dan juga untuk memindahkan trunk dan membantu mempertahankan postur. Dan juga untuk secara vaskulaturnya sendiri, di mana untuk dari bagian vena tuh dia oleh dari lateral thoracic vein, thoracoepigastric vein, periumbilical vein, juga superficial epigastric vein. Untuk dari arterinya sendiri dia oleh musculophrenic arteri, superior epigastric arteri, dan juga oleh dari subcostal arteri, dan juga inferior epigastric arteri, di circumflex iliac arteri, superficial circumflex iliac arteri, juga superficial epigastric arteri, serta 10 and 11 posterior intercostal arteri. Ini dapat dari tabel. Dan juga kita akan bahas tentang lymphatic vessel-nya sendiri, di mana untuk dari lymphnya sendiri, dia ini ada superficial yang deep. Kalau superficial, dia itu oleh axillary lymph node, nanti bakal drain ke arah axillary lymph node. Dan juga untuk dari inervasinya sendiri, kalau misalkan lihat dari gambar ya, ini kan rata-rata sama toraks ya, si inervasinya. Yang memang secara apa ya, dia tuh utamanya sama thoracoabdominal nerve gitu ya, T7 sampai T11. Lihat dari gambar T7 sampai T11, dan juga oleh dari ada tambahan lainnya seperti Seven, dan juga dari Nin lateral cutaneous branch, juga oleh subcostal nerve, oleh iliohypogastric nerve, juga oleh ilioinguinal nerve kayak gitu. Tapi utamanya thoracoabdominal nerve di sini tuh. Nah, setelah kita bahas tentang dari abdominal sendiri, maka kita akan lanjut nih membahas tentang dari inguinal region sendiri. Di mana inguinal region sendiri dia tuh dari extern, dari bagian asis, dan juga menuju ke bagian pubic tubercle. Di sini tempatnya keluar masuknya dari abdominal cavity dan merupakan potensial site untuk terjadinya hernia. Yang pertama kita akan bahas tentang inguinal ligament juga iliopubic tract, di mana inguinal ligament sendiri dia merupakan dense band yang constituting di the innermost part of external oblique. Di sini ya, di inguinal ligament dia merupakan kayak constituting itu dari bagian akhir external oblique aponeurosis. Juga kalau misalkan dari iliopubic tract sendiri, dia ini merupakan bagian tebal inferior margin dari transversalis fascia, dan juga kedua inguinal ligament di iliopubic tract sendiri itu dia akan span juga profile central strength di bagian area yang weakness tadi. Kan kalau misalkan dari situ merupakan body wall yang paling weakness, sehingga karena weaknessnya tersebut dia itu mudah sekali untuk terjadinya suatu hernia, baik dia direct, indirect maupun peripheral hernia. Nah, di sini sendiri setelah kita bahas tentang dari ligamen juga tract-nya, dari inguinal ligament juga iliopubic tract, maka kita akan bahas tentang kanalnya. Kanal ini dia ini yang kalau misalnya digambar yang ini ya gambarnya inguinal canal, di mana dia ini merupakan dia itu terbentuk karena adanya suatu relokasi dari testis sendiri, di mana di ini ketika fetal development. Nah, di sini tuh kalau misalkan inguinal canal itu dia berfungsi untuk kalau di laki-laki tempat keluarnya spermatikor, kalau di perempuan tempat keluar ruang ligamen. Dari sini kita akan bahas tentang deep inguinal ring sendiri, dia itu merupakan lubang tempat masuknya inguinal canal dan berlokasi di superior to the middle of the inguinal ligament, lateral to the inferior epigastric artery. Jadi di sini kalau misalkan digambar tuh di sini yang dalam bagian apa ya, dia tuh kayak terowongan kan, kalau misalnya inguinal canal itu dia kayak masuknya gitu loh dari bagian dalamnya. Juga di superficial external inguinal ring sendiri dia ini ya di gambarnya ini, itu kalau ini tempatnya keluar lubang, tempatnya keluarnya spermatikord kalau di laki-laki, juga round ligamen kalau di perempuan. Dari situ penting banget untuk apa ya mengidentifikasi hernia sendiri. Biasanya kalau misalkan dia yang deep itu dia akan menyebabkan disebut sebagai medial hernia atau yang direct. Kalau misalkan yang dari inguinal, kalau misalkan apa namanya? Oh ya, kalau misalkan hernianya dari bagian deep menuju ke bagian superficial, itu disebut sebagai indirect hernia. Kalau misalkan dia langsung menuju
yang superficial tanpa menuju deep sendiri, dia disebut sebagai yang direct kayak gitu ya, hernianya sendiri. Di mana mereka itu punya batas-batasannya. Di anterior terdapat external oblique aponeurosis, posterior terdapat interfacial fascia. Rufia sendiri dia ini dibagi 3, lateral, central, sama pedia. Lateralnya dia oleh transversalis fascia, centralnya dan musculo aponeurotic, medialnya dan medial crust dari external oblique aponeurosis. Kalau misalkan foralis sendiri dia oleh lateral, sentral juga medial juga. Kalau misalkan lateralnya dia oleh iliapubic tract, juga sentralnya buter, juga medialnya lacunar ligamen kayak gitu. Nah, setelah kita bahas inguinal region, maka kita akan lanjut bahas tentang dari peritoneum juga peritoneal fluid. Nah, jadi di sini sendiri dapat jadi gambar ya, kalau misalkan dari peritoneum sendiri, dia ini merupakan dia continuous, blistering, dan juga slippery transparent serous membrane. Ada 2 tipe, ada parietal sama dari visceral, parietal di bagian luar. Kalau misalnya visceral itu dia langsung menempel ke bagian organ. Nah, di sini untuk organ relationship-nya sendiri, dia itu dibagi 2. Ada yang sifatnya dia intra, ada yang sifatnya ekstra peritoneal. Dimana kalau misalnya intra ini dia merupakan fully ditutupi oleh visceral peritoneum, kayak misalkan lambung ataupun spleen. Kalau misalnya ekstra, dia ini hanya bagi luarnya aja ditutupi parietal peritoneum, di mana dibagi 2 lagi, ada retroperitoneal juga subperitoneal. Kalau misalkan retroperitoneal dia ditutupi oleh di bagian anteriornya, kalau subperitoneal dia ditutupi bagian superiornya kayak gitu. Nah, terus di sini ada modifikasi dari peritoneum sendiri. Yang pertama ada mesentery. Dia merupakan double layer dan juga dia ini menghubungkan intraperitoneal organ dengan body wall, biasanya posterior abdominal wall, kayak misalkan mesentery of the small intestine. Juga penamaan mesentery sendiri, dia tuh tergantung tempatnya, kayak misalkan transverse dan juga mesocolon, megaesophagus, mesogastrium, juga mesoappendix. Juga yang kedua ada omentum, ini gambarnya di bagian kiri bawah, dimana kalau misalkan omentum sendiri ini dia ini double layer extension dari orfold of peritoneum yang pas dari bagian lambung, dan dia akan ke bagian proximal part of duodenum dengan organ berdekatannya dari dan juga dengan organ berdekatan dari bagian abdominal cavity-nya. Dimana untuk dari si omentum sendiri itu dia ini dibagi 2 tipe, ada yang greater dan juga lesser. Di mana kalau misalkan greater sendiri itu dia full layer peritoneal fold yang hang down seperti apron dari greater curvatur lambung dan juga proximal part duodenum. Dan juga setelah dia descending dia akan fold back. Jadi kalau misalkan di gambar itu dia kayak turun dulu ke bawah sampai dia ke bagian greater curvatur lambung dan juga proximal part duodenum. Jadi dia bakal ascending lagi tuh bagian ke atas, bakal folding ke atas itu. Dia nanti akan menempel di bagian anterior surface dari transverse colon dan juga mesentery. Makanya dia karena dia seakan-akan kayak apa ya, 2 kali gitu kan, 2 lapis depan belakang, dia disebut sebagai 4 layer kayak gitu. Dia 4 lapisan. Kalau misalkan laser omentum sendiri, dia tuh double layer of peritoneal fold yang menghubungkan laser kurvatur dari bagian lambung dan juga ke bagian dari proximal part duodenum dan juga liver di bagian sini. Nah, terus kita lanjut lagi, ada ligamen. Ligamen itu dia merupakan double layer, dia menghubungkan organ dan organ lainnya atau abdominal wall. Kayak misalkan kalau di liver sendiri, dia tuh anteriornya oleh fascicle ligamen, kalau liver nempel ke lambung oleh hepatogastric ligamen, kalau kedua duodenum hepatoduodenal ligamen. Kalau lambung sendiri di mana dia ini inferior surface diaphragmanya dia akan menempel ke bagian inferior surface diaphragma oleh gastrophrenic ligamen, ke bagian spleen dia oleh gastrosphenic ligamen, dan juga kalau ke bagian transverse colon dia gastrocolic ligamen. Nah, terus di sini kita akan bahas tentang peritoneal fold. Nah, di sini dapat dari gambar yang ini ya, yang gambar ini, di mana peritoneal fold sendiri merupakan reflection dari peritoneum yang muncul dari bagian body wall by underlying blood vessel, duct, dan juga ligamen yang dibentuk oleh obliterated fatal vessel. Ada 3 tipe, ada yang lateral itu di daerah sini, ini lateral, ada medial, ini yang median atau tengah ya, bagian tengah di sini dibagi 3. Nah, di sini sendiri untuk dari berikutnya ada peritoneal recess juga peritoneal fossa, di mana mereka berdua ini dia merupakan merupakan pouch di peritoneum yang dari peritoneal fold-nya sendiri. Kayak misalkan kayak ada suatu kayak ada fossa gitu loh. Kayak misalkan di bagian sini sendiri ya, kalau misalkan dilihat gambar, ini kan ada yang disebut sebagai dari
inguinal angle of Hasselbalch. Di sini merupakan peritoneal fossa, dan itu penting banget karena di ini merupakan site di mana bisa terjadi suatu hernia juga. Terus juga ada dari yang peritoneal cavity sendiri, di mana dia ini tidak punya organ, dia punya peritoneal fluid aja yang tujuannya untuk menjaga friksi ketika organ bergerak. Ada dua tipe, ada greater sac sama lesser sac. Jadi kalau misalkan greater sac sendiri dia dibagi dua, ada suprakolik sama infrakolik. Kalau misalkan yang infrakolik dan juga suprakolik dapat lihat di gambar ya bentar. Di sini itu, nah di bagian bawah ya di sini dapat lihat di gambar. Nah, tadi kan greater sac itu dibagi dua ya, ada suprakolik sama infrakolik. Kalau suprakolik itu dia gambarnya warna hijau ini, dia tuh apa ya? Itu segala hal yang di bagian anterior, dia dapat lihatnya dia di paling anterior dan superior dari greater omentum. Contohnya dia tuh akan contain stomach, liver, juga lambung. Dan juga ada infrakolik compartment, itu segala hal yang posterior. Dia tuh kalau warna oranye di sini infrakolik, dia itu posterior dan inferior dari greater omentum. Dia tuh bakal contain small intestine, ascending, descending colon, dan juga dibagi dua lagi di right juga left infrakolik oleh mesentery of small intestine. Juga di sini tuh ada juga area kosongnya. Area kosong tuh dari antara suprakolik sama infrakolik yang disebut sebagai parakolik puter. Kalau misalkan di gambar itu dia kurang lebih daerah sini sih. Ya daerah sini, di mana ini merupakan kayak lateral aspek dari ascending juga descending colon dan juga posterolateral abdominal wall. Nah, terus ada juga dari yang omental bursa atau disebut juga sebagai lesser sac. Nah, kalau misalnya lesser sac sendiri, ini merupakan posterior, di bagian posterior stomach juga lesser omentum. Jadi kalau misalnya di gambar itu di bagian warna biru ini sih, bagian belakang lambung. Nah, di sini tuh si omental bursa sendiri tuh dia punya komunikasi dengan greater sac, disebut sebagai dengan omental foramen. Di sini untuk batas-batasnya sendiri, anterior terdapat hepatoduodenal ligamen, posterior terdapat infravena cava, superior liver, dan juga inferior terdapat superior of first part of duodenum. Nah, ini jadi inilah yang telah saya jelaskan semuanya, di mana ini merupakan review dari semua materi abdominal wall, inner region juga peritoneal juga peritoneal fluid. Mungkin tadi akan sedikit panjang, namun lebih waktu dari batasnya berupa 5 menit, karena memang cukup banyak yang perlu dibahas. Sebenarnya apabila memang 5 menit saja itu hanya belum bisa membahas semuanya, hanya bisa membahas superficial dan juga hanya menyebutkan saja, tidak menjelaskan seperti itu. Jadi saya izin untuk presentasinya tuh lebih lama gitu ya, karena untuk bisa wrap up semua materinya kayak gitu. Nah, sekian dari saya. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.